sejak pencopotan Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN, kemudian digantikan. Nah sekarang ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya ada penggeledahan. Apa makna di balik timeline yang kita simak ini, Mas Egy? Ya, yang pasti harus kita garis bawahi bahwa penangkapan Kepala BGN dengan wakil-wakilnya ini menunjukkan bahwa sebetulnya MBG sudah ada masalah dari jauh-jauh hari, tapi akhirnya bisa kita buktikan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini terjadi. Jadi sebetulnya ini bukan hal yang mengagetkan. Yang kedua, bagi kami yang perlu disampaikan juga adalah bahwa apa yang disampaikan oleh kejaksaan mengenai konflik kepentingan dan juga pengadaan itu adalah juga hal yang pernah kami sampaikan pada publik bahwa dalam pengelolaan program MBG ini ada banyak masalah dalam hal potensi konflik kepentingan dan juga pengadaan barang dan jasanya. Kami misalnya menemukan dari hasil penelusuran terhadap 102 yayasan di seluruh Indonesia yang menjalankan dapur-dapur MBG, ada koneksi atau afiliasi dengan aktor-aktor tertentu seperti misalnya aktor politik gitu ya, atau juga bahkan aktor yang ada di dalam internal BGN itu sendiri yang bagi kami itu adalah sebuah masalah besar gitu ya, karena ada potensi konflik kepentingan di situ. Dan yang lain juga mengenai pengadaan barang dan jasa, kami juga pernah menyampaikan masalah-masalah tersebut gitu ya, bagaimana barang-barang yang tidak diperlukan justru dibelanjakan oleh BGN gitu ya, sehingga ini bisa berpotensi menjadi pemborosan bagi anggaran publik. Oke, Mas Egy, apa saja temuan ICW, Mas, terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa tadi? Setidaknya apa yang sudah berhasil ditemukan oleh teman-teman ICW soal ini? Ya, ini kan sebetulnya suatu hal yang bisa diperiksa oleh publik ya secara langsung dan terbuka gitu ya mengenai pengadaan barang dan jasa. Tapi paling tidak yang kami temukan misalnya bagaimana seragam-seragam untuk untuk sarjana penggerak perubahan Indonesia atau SPPI itu juga dialokasikan sehingga kami perlu mempertanyakan apakah ada urgensi untuk mengadakan anggaran tersebut begitu ya, termasuk temuan-temuan lain misalnya mengenai alat makan ompreng yang juga sebetulnya harusnya sudah disediakan oleh si dapur-dapur itu sendiri gitu ya, dapur-dapur yang mengelola dapur di daerahnya masing-masing, tapi tetap ada pengadaannya dan masih banyak lagi sebetulnya. Dan sekali lagi perlu digarisbawahi ini adalah bentuk pemborosan anggaran publik karena bukan apa-apa, ini kan anggarannya ada sekian ratus triliun rupiah, terbesar sepanjang sejarah, satu program, satu kebijakan dialokasikan, digelontorkan anggaran dengan jumlah yang sangat besar, sehingga tentu ini perlu jadi perhatian kita kalau ada penggunaan anggaran yang berpotensi bermasalah. Oke, Mas Egy, tadi seperti Anda sebutkan anggarannya sangat besar ya 2025 itu tadi disebutkan 85,27 triliun rupiah dan 2026 naik menjadi 268 triliun dan semua bersumber dari APBN. Oleh karena itu banyak publik yang menyoroti dan tertarik dengan pelaksanaan dan tata kelola MBG. Sebenarnya tadi juga disebutkan oleh Kejagung ada laporan dari masyarakat dapur-dapur yang tidak sesuai. Hal ini kan jamak kita lihat ya Mas ya di sosial media. Banyak masyarakat yang melaporkan langsung pelaksanaannya di lapangan. Pertanyaannya, ini kan program prioritas nasional, program unggulan yang selalu kalau kita lihat semangat yang selalu diklaim oleh pemerintah, menerima manfaatnya akan sangat besar sekali begitu. Nah menurut Anda hingga jangka waktu ini kan sudah lebih dari 1 tahun program ini berjalan. Kenapa Anda melihat momentumnya sekarang, Mas Egy? Apakah memang butuh waktu untuk mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu sebelum akhirnya menetapkan ketiga orang ini menjadi tersangka? Ya, memang sekali lagi ini tidak mengagetkan ya bahwa ada permasalahan ini, tapi tentunya juga sekarang momen ini harus digunakan untuk membongkar masalah yang lebih luas di dalam kebijakan MBG itu sendiri. Bisa kita lihat dari berbagai aspek, dari aspek anggarannya, aspek pengadaannya, dan lain sebagainya. Karena kalau kita lihat dari aspek anggaran, misalnya kita sampai hari ini nggak bisa melihat DIPA anggaran BGN, gitu ya, publik nggak bisa mengakses, sehingga dialokasikan kemana anggaran MBG yang naik hingga berkali-kali lipat di tahun 2026 itu tidak bisa dilihat lebih jauh begitu ya. Termasuk misalnya juga dokumen kontrak dari pengadaan misalnya, itu harus dibuka kepada publik untuk memastikan bahwa tidak ada penyelewengan-penyelewengan lain di dalam program MBG itu sendiri. Begitu itu yang menurut saya penting untuk kita lihat. Tapi untuk saat ini sekali lagi selain juga kita harus
menggunakan momentum ini kita sebagai publik, tapi juga aparat penegak hukum semestinya bisa ikut memastikan akan tidak adanya penyelewengan lain di dalam program MBG itu. Karena saya menduga di tengah anggaran yang besar digelontorkan, agak mustahil gitu ya kalau kita lihat hanya satu kasus yang terjadi gitu ya. Bisa jadi ada penyimpangan-penyimpangan lain di luar apa yang ditangani oleh kejaksaan hari ini. Jadi aparat penegak hukum siapapun itu, baik itu kepolisian, kejaksaan ataupun juga KPK, harusnya ikut memastikan akan hal tersebut dan mereka dalam hal menjalani tugasnya harus menjalani tugasnya secara profesional, independen dan juga bebas dari intervensi. Oke. Nah, kemudian tadi yang disebutkan barang-barang seperti yang disebut ada penggelembungan harga dan juga markup ya Mas Egy ya. Jumlahnya cukup detail tadi ada 21.800 motor listrik, 32.000 pasang sepatu, 31.000 tablet hingga 5.400 TV yang anggarannya sangat besar sekali dan sama sekali tidak mendukung operasional dari MBG itu sendiri. Nah, pengadaan itu kan artinya sebenarnya butuh perencanaan anggaran, kemudian sampai dapat approval, disetujui, itu kan tidak sebentar Mas. Anda melihat bagaimana ini sampai akhirnya lolos items-items ini Mas? Ya, pemborosan anggaran ya lebih tepatnya. Memang dalam program ini sendiri tidak hanya soal pengadaan, tapi perencanaannya sendiri sudah bermasalah. Kalau kita flashback ke bulan Januari 2025, ketika program ini pertama kali dilaksanakan, kita tidak menemukan misalnya aturan yang memayungi tata kelola dari MBG gitu ya. Baru kemudian mungkin sekitar 10 bulan, Oktober atau November 2025, aturan itu muncul. Jadi ada 10 bulan gap jarak gitu ya. Program ini terlaksana tanpa adanya aturan yang patut gitu. Jadi ini masalah menunjukkan bahwa program ini secara pengelolaannya sudah ada masalah. Lalu ketika sekarang misalnya dari sisi pengadaannya saja secara khusus ada masalah yang bisa dikatakan pemborosan anggaran, ini menjadi tidak mengherankan karena memang sepertinya program ini dipaksakan untuk dilaksanakan dengan berbagai masalahnya yang belum muncul di awal, tapi sudah jelek dari desainnya, lalu di tengah-tengah perjalanan juga implementasinya jelek, gitu ya, tapi tetap dipaksakan tanpa ada akuntabilitas yang jelas, gitu. Jadi sekali lagi ini tidak mengherankan, Mas, karena program ini dijalankan secara ugal-ugalan sejak awal, gitu. Saya sekali lagi makanya menduga penyimpangan atau masalah lainnya juga masih ada, dan itu sekali lagi momentumnya harus kita gunakan hari ini hingga hari-hari berikutnya. Oke, yang juga tadi disebut oleh Kejagung, tadi Anda juga sempat menyatakan sedikit ada 102 yayasan yang diduga terafiliasi ya. Nah, dalam Juknis itu kan sebenarnya yayasan ini memiliki tanggung jawab hukum penuh ya Mas ya, soal tata kelola atau pelaksanaan program MBG di lapangan secara operasional. Nah, Anda melihat seperti apa celah dari penunjukan yayasan-yayasan ini? Bukankah seharusnya sudah bisa diketahui afiliasinya jika memang tadi disebut terafiliasi dengan ketiga orang yang menjadi tersangka ini? Anda melihat bagaimana dari sejak proses penunjukan hingga yayasan itu ditetapkan sebagai mitra? Ya, ini juga yang kami soroti dari jauh-jauh hari tahun lalu ya, bahwa penunjukan mitra ini semestinya juga didasarkan oleh misalnya pertimbangan kompetensi, kapabilitas. Tidak bisa sembarangan pihak menjalankan dapur MBG. Karena apa? Karena ini juga berkaitan dengan hak atas kesehatan, gitu ya. Kalau misalnya orang yang menjalankannya tidak mampu untuk menyediakan makanan yang layak untuk anak-anak di sekolah, gitu ya, keracunan akan terjadi dan betul terjadi sampai ribuan kasus hingga hari ini, gitu ya. Jadi memang penunjukan itu sayangnya sejak awal tidak didesain untuk menjadi sesuatu yang proper, yang layak dan bisa memastikan si program MBG ini berjalan dengan baik dan bisa menjamin hak atas kesehatan warga, terkhusus anak-anak, gitu ya. Jadi kalau kami semestinya, kalau kami mendorongnya adalah penunjukan mitra ini sekali lagi juga harus patuh pada prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa, yang mana itu juga memikirkan atau mempertimbangkan soal kualifikasi, soal pengalaman, soal kepatutan. Jadi tidak hanya mempertimbangkan soal bagaimana itu kedekatan dengan pengambil keputusan, gitu ya. Ada potensi atau dugaan di situ, sehingga kalau misalnya itu yang terjadi, itu yang dilakukan,
saya rasa harusnya program ini tidak akan berbuah masalah seperti sekarang, baik itu perihal keracunan atau juga perihal dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung.